Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang. Terdiri dari saya sendiri yaitu Kisti, kemudian 4 rekan saya ada Hanifa, Maulida, Nelly, dan Rodiatul. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang analisis kompleks khususnya di bagian pendahuluan. Oke, mari kita bahas. Bicara tentang analisis kompleks, tentunya kita akan bergelut dengan bilangan-bilangan yang kompleks. Nah, apa sih bilangan kompleks itu? Bilangan kompleks Z, biasanya disimbolkan dengan Z, adalah pasangan terurut X, Y dari bilangan real X dan Y. Biasanya Z ditulis dengan seperti ini, Z sama dengan X ditambah I, Y. Nah, X di sini adalah bilangan real yang ada pada Z atau RLZ, real Z. Kemudian Y itu adalah bilangan imajiner yang ada pada Z atau biasa ditulis dengan IZ, imajiner Z. Nah, I-nya ini adalah imajiner itu sendiri. Jadi kayak variabel gitu, variabelnya si Y kayak gitu. Nah, sedangkan X dan Y-nya itu adalah koefisiennya. Nah, misalnya ada Z sama dengan 2 tambah 3I. Di sini kita bisa tahu bahwasanya X itu adalah 2, kemudian Y adalah 3. Karena Y itu punya variabel imajiner. Di sini kan yang ada I-nya itu 3, berarti 3 ini adalah Y, dan X-nya adalah 2. Terus gimana kalau misalnya Z-nya sama dengan min I? Berarti kita tahu kalau min I ini adalah imajiner Z. Berarti Y-nya sama dengan min 1. Nah, X-nya kan udah ada, ya udah kita tulis aja 0. Kayak gitu. Nah, sekarang kita akan lebih mengenal apa itu I gitu ya. I atau imajiner itu nilainya akar min 1. Berarti kalau I pangkat 2, akar min 1 dikali akar min 1, sama dengan min 1. Terus kalau I pangkat 3, I pangkat 2 tadi dikalikan lagi dengan akar min 1, yaitu min I. Kenapa min I? Karena min 1 dikali akar min 1 itu sama dengan akar 1. Nah, akar 1, kalau kita lihat di sini, berarti akar 1 itu min I kan? Nah, makanya itu ditulis ini min I. Kemudian kalau I pangkat 4 berapa? Berarti min I dikali akar min 1. Kita ubah lagi min I-nya ke akar 1, berarti akar 1 dikali akar min 1, sama dengan berapa? 1. Oke. Nah, keempat ini, empat nilai ini, jika dijumlahkan, dia hasilnya sama dengan 0. Karena itu ketika kita mencari nilai I pangkat 5 misalnya, itu akan balik lagi nilainya ke I. Pun dengan I pangkat 6, itu balik lagi nilainya ke I pangkat 2. Jadi bisa dibilang I itu mirip dengan modul 4, kayak gitu. Jadi ketika dia udah di urutan kelima, dia akan balik lagi ke awal, kayak gitu. Nah, kita lanjut saja ke contoh kasus. Misalnya di sini ada pertanyaan. I ditambah I pangkat 2, ditambah I pangkat 3, ditambah I pangkat 4, sampai seterusnya ditambah I pangkat 39. itu nilainya berapa? Nah, ini bisa kita sederhanakan. Caranya adalah dengan mengkurungkan. Yang pertama kita kurungkan dari I pangkat 1 sampai I pangkat 4, kita kurungkan. Ini kan hasilnya 0 ya. Kemudian selanjutnya I pangkat 5, I pangkat 6, I pangkat 7, I pangkat 8. Kita keluarkan I pangkat 4-nya. Berarti ini sama, hasilnya 0. Nah, kita lihat di sini pangkatnya adalah 39. Artinya kita coba sederhanakan, karena tadi milik modul 4, berarti 39 dibagi 4, yang paling dekat dari itu ada di bawah, itu 36 kan. Artinya, yang paling di sini yang terakhir itu adalah I pangkat 36, I pangkat 35, I pangkat 33, I pangkat 32, di mana I pangkat 32 itu dikeluarkan sama seperti yang sebelumnya. Nah, ini hasilnya kan sama 0 ya tadi. Berarti dari sini sampai sini itu habis 0. Sisa ada 3 ini saja. Ya udah kita tulis ulang di bawah di sini. Nah, kita coba sederhanakan nilai-nilai I pangkat berikut ini. I pangkat 37 kan dia sama aja kayak I ya. Berarti I kita tulis. Terus I pangkat 38 dia sama aja kayak I pangkat 2. Dan ini sama aja kayak I pangkat 3. Berarti min 1. Dan kalau ini min I. I ketemu min I habis. Sisa min 1. Berarti sama dengan min 1. Artinya, kasus ini jawabannya adalah min 1. Nah, gimana? Mudah kan? Kalian bisa coba cara ini untuk mencari I pangkat lainnya. Baik, di sini saya Hanifa Nurfidian Diana Putri dengan NIM 22252100099 dari kelompok 5 akan melanjutkan presentasi. Di sini saya akan membahas mengenai sifat aljabar bilangan kompleks. Seperti pada himpunan bilangan real, pada himpunan bilangan kompleks dapat pula didefinisikan operasi-operasi aljabar biner. Yang pertama ada penjumlahan. Kita misalkan untuk semua Z1 sama dengan X1 ditambah I dikali Y1 dan Z2 sama dengan X2 ditambah I dikali Y2, di mana I-nya adalah bilangan imajiner. Hasil penjumlahan bilangan kompleks Z1 dengan Z2 adalah bilangan kompleks Z3 atau dapat ditulis Z3 sama dengan Z1 ditambah Z2 yang didefinisikan sebagai Z3 sama dengan dalam kurung X1 ditambah X2 ditambah I dikali dalam kurung Y1 ditambah Y2. Selanjutnya ada perkalian. Hasil kali bilangan kompleks Z1 dengan Z2 adalah bilangan kompleks Z3 atau dapat ditulis Z3 sama dengan Z1 dikali Z2 yang didefinisikan sebagai Z3 sama dengan dalam kurung X1 dikali X2 dikurangi Y1 dikali Y2 ditambah imajiner dikali dalam kurung X1 dikali Y2 ditambah X2 dikali Y1. Nah, dengan adanya alamat inverter terhadap operasi penjumlahan maupun perkalian, maka dapat didefinisikan operasi pengurangan dan pembagian. Pengurangan, Z1 dikurangi Z2 sama dengan Z1 ditambah negatif Z2 atau inverse dari Z2 sama dengan dalam kurung X1 dikurangi X2 ditambah I dikali dalam kurung Y1 dikurangi Y2. Pembagian, Z1 per Z2 sama dengan Z1 dikali Z2 pangkat negatif 1 sama dengan X1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2 per X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat ditambah X2 dikali Y1 dikurangi
X1 dikali Y2 per X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat dikali imajiner. Seperti yang berlaku pada himpunan real, operasi penjumlahan dan perkalian pun membentuk aksioma-aksioma. Aksiomanya, untuk semua Z sama dengan X ditambah Y dikali imajiner. Terdapat 5 aksioma. Yang pertama ada sifat komutatif. Sifat komutatifnya ini Z1 ditambah Z2 sama dengan Z2 ditambah Z1 dan Z1 dikali Z2 sama dengan Z2 dikali Z1. Yang selanjutnya ada sifat asosiatif, di mana Z ditambah dalam kurung Z1 ditambah Z2 sama dengan dalam kurung Z ditambah Z1 ditambah Z2 dan Z dikali dalam kurung Z1 dikali Z2 sama dengan dalam kurung Z dikali Z1 dikali Z2. Yang selanjutnya ada elemen identitas. Terdapat bilangan kompleks 0 di mana 0 ditambah 0 dikali imajiner dan 1 sama dengan 1 ditambah 0 dikali imajiner yang memenuhi Z ditambah 0 sama dengan 0 ditambah Z sama dengan Z. Dan Z dikali dalam kurung 1 ditambah 0 dikali imajiner sama dengan dalam kurung 1 ditambah 0 dikali imajiner dikali Z sama dengan Z. Selanjutnya ada elemen inverse penjumlahan dan inverse perkalian yang berbunyi terdapat bilangan kompleks negatif Z sama dengan negatif X dikurangi Y dikali imajiner dan Z pangkat negatif 1 sama dengan 1 per Z sama dengan X per X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi Y per X kuadrat ditambah Y kuadrat dikali imajiner. Sedemikian sehingga Z ditambah negatif Z atau inversnya dari Z sama dengan negatif Z ditambah Z sama dengan 0 dan Z dikali Z pangkat negatif 1 sama dengan Z pangkat negatif 1 dikali Z sama dengan Z. Yang terakhir ada sifat distributif, di mana Z dikali dalam kurung Z1 ditambah Z2 sama dengan Z dikali Z1 ditambah Z dikali Z2. Cukup sekian dari saya, dilanjutkan ke presentator selanjutnya. Saya Maulida Samiah dengan NIM 22252100028 dari kelompok 5 kelas 6C. Selanjutnya saya akan mempresentasikan bagian konjugat bilangan kompleks. Ingat, pada bilangan kompleks Z sama dengan X plus I kali Y, di mana X ini kan adalah bilangan real dari Z dan Y-nya adalah imajiner dari Z. Maka di sini konjugat Z-nya adalah Z konjugat sama dengan X dikurang I kali Y. Ini Y itu sumbu imajiner, ini X adalah sumbu real. Dan ini adalah garis Z dengan X plus IY, bilangan real ditambah bilangan imajiner. Sedangkan konjugatnya adalah bilangan real dikurangi dengan bilangan imajiner, X min IY. Di sini terdapat sifat-sifat bilangan konjugat. Ketika bilangan Z ditambah dengan konjugat Z, itu sama dengan, ingat, Z itu adalah X ditambah I kali Y. Maka Z ditambah konjugat Z adalah X dalam kurung X tambah IY ditambah X min IY. Di sini, karena ini adalah ditambah, maka X ditambah X adalah 2X. IY dikurangi IY itu habis. Jadi, penjumlahan dari Z ditambah Z konjugat adalah 2X. Sifat yang kedua, Z dikurangi Z konjugat. Maka di sini, X ditambah IY dikurangi X dikurangi IY. Di sini apa yang habis? Yaitu adalah X dikurangi X habis. IY min IY. Sehingga IY itu ditambah dengan IY. Jadi hasilnya adalah 2 kali IY. Selanjutnya, perkalian dari Z dengan Z konjugat. Di sini, X ditambah IY dikali X min IY. Sudah pasti adalah X kuadrat plus Y kuadrat. Oke. Selanjutnya ada bilangan real Z. Real Z itu adalah X kan? Jadi, penjumlahan dari Z dengan Z konjugat dibagi 2 akan menghasilkan nilai X, yaitu real Z-nya. Sedangkan untuk pengurangan dari Z dengan Z konjugat dibagi 2, I, itu akan menghasilkan Y. Ini maaf, ini adalah Y. Pertama ada konjugat dari penjumlahan Z1 ditambah Z2, itu akan menghasilkan konjugat Z1 ditambah konjugat Z2. Buktinya adalah penjumlahan dari Z1 dengan Z2 itu akan menghasilkan konjugat Z1 ditambah konjugat Z2. Buktinya ambil sembarang Z1 itu sama dengan kan X1 plus I kali Y1. Dan Z2-nya juga X2 plus IY2. Untuk Z1 itu X1 min IY1 ditambah Z2-nya adalah konjugat Z2-nya adalah X2 min IY2. Maka di sini perhitungan dari X1 min IY1 merupakan konjugat dari Z1. Dan X2 dikurangi IY2 adalah konjugat dari Z2. Sehingga terbukti bahwa penjumlahan dari konjugat Z1 dengan Z2 itu akan menghasilkan konjugat Z1 tambah Z2. Sifat yang kedua, ada pengurangan dari konjugat Z1 dan Z2. Itu akan menghasilkan konjugat Z1 dikurangi konjugat Z2. Itu sama, kurang lebih cara buktinya. Dan sifat yang ketiga, ada perkalian dari konjugat Z1 dengan Z2. Akan menghasilkan konjugat Z1 dikalikan dengan konjugat Z2. Dan sifat yang keempat, ada pembagian dari konjugat Z1 dengan Z2. Akan menghasilkan konjugat Z1 dibagi Z2. Contoh yang pertama, diketahui jika Z1 sama dengan 8 ditambah 7I dengan Z2-nya sama dengan 9 min 2I. Maka, penjumlahan dari Z1 dengan Z2 adalah bilangan realnya 8 plus 9, 17, 7 min 2 kali I adalah 5I. Maka, hasil dari penjumlahan Z1 dengan Z2 adalah 17 plus 5I. Yang kedua, ada kuadrat dari Z1 dikurangi Z2. Oke, ini harusnya dalam kurung ada 2. Maka di sini
Ya harusnya negatif, min ya. Maka di sini dikurangkan dulu 8 dikurangi 9 adalah min 1, 7i dikurangi 2i, 7i dikurangi min 2i otomatis 9i. Maka kuadrat dari min 1 ditambah 9i adalah, jadi 1 dikurangi min 81. Itu bilangan realnya. Akan menghasilkan min 80. Ini x-nya. Dan ini adalah y-nya. Jadi hasil dari kuadrat pengurangan Z1 dengan Z2 adalah min 80 dikurangi 18. Untuk yang ketiga, Z1 dibagi Z2. Di sini kita tahu Z1 itu adalah 8 plus 7i, Z2-nya 9 min 2i. Maka 8 plus 7i dibagi 9 min 2i itu dikalikan dengan sekawan, atau sekawan ini ya. Jadi 8 plus 7i per 9 min 2i dikalikan dengan 9 plus 2i, ininya jadi plus karena perkalian sekawan, per 9 plus 2i. Jadi hasil dari 8 plus 7i per 9 min 2i akan menghasilkan 58 plus 79i per 85. Demikian presentasi dari saya untuk bagian konjugat bilangan kompleks. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Ya baik, selanjutnya kita beralih ke contoh kedua, di mana terdapat soal yaitu jika Z1 sama dengan 4 plus 3i dan Z2 sama dengan 2 min 5i, maka konjugat dari Z1 dikali Z2 yaitu sama dengan kita substitusiin nilai Z1 dan Z2-nya sehingga menghasilkan konjugat 4 plus 3i dikali 2 min 5i. Setelah itu kita kalikan, yaitu 4 dikali 2 sama dengan 8, 4 dikali min 5i yaitu min 20i, lalu 3i dikali 2 yaitu 6i, dan 3i dikali min 5i yaitu plus 15. Mengapa? Karena 3i dikali min 5i yaitu min 15i kuadrat, dan i kuadrat adalah min 1, sehingga min 15 dikali min 1 menghasilkan 15 plus 15. Oke, di sini kita dapat 8 konjugat dari 8 min 14i plus 15, kita jumlahkan 8 plus 15 yaitu 23, sehingga konjugat 23 min 14i. Karena Z konjugat sama dengan konjugat 23 min 14i, maka Z sama dengan 23 plus 14i atau sekawannya. Oke, mungkin selanjutnya kita ke contoh 3, di mana tentukan nilai A dan B jika diketahui A plus B tambah I dikali A min B sama dengan 2 plus 5i kuadrat ditambah I dikali 2 min 3i. Oke, di sini langkah pertama kita jabarkan 2 plus 5i kuadrat ini menjadi 2 plus 5i dikali 2 plus 5i menghasilkan min 21 plus 20i. Oke, ditambah selanjutnya 2 dikali I yaitu 2i, min 3i dikali I yaitu plus 3. Seperti tadi, bahwa nilai I kuadrat adalah min 1 sehingga min 3 dikali min 1 yaitu plus 3. Oke, setelah itu kita jumlahkan min 21 plus 3 itu min 18 dan 20i ditambah 2i yaitu 22i. Oke, selanjutnya kita cari nilai A dan B dengan mengeliminasikan persamaan A plus B sama dengan min 18 dan A min B sama dengan 22. Kita dapat A-nya itu sama dengan 2, dan selanjutnya kita mencari nilai B dengan mensubstitusikan nilai A ke persamaan A plus B sama dengan min 18. Oke, A-nya itu sama dengan 2 dan B sama dengan min 18 min 2, sehingga B sama dengan min 20. Oke, jadi yang mudah kan? Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk polar bilangan kompleks. Nah, pada bentuk polar bilangan kompleks mempunyai bentuk umum. Sama seperti bilangan kompleks mempunyai bentuk umum Z sama dengan X, Y atau X dikali Y. Nah, dalam bentuk polar, bentuk umumnya yaitu Z sama dengan R dikali cos theta ditambah I sin theta, di mana untuk X-nya yaitu R cos theta dan Y-nya R sin theta. Maka untuk menyelesaikan bentuk umum bentuk polar bilangan kompleks ini, dengan R sama dengan mutlak Z sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan akar dari Z dikali Z bar. Selanjutnya, tetanya sama dengan argumen dari Z-nya. Maka teta sama dengan argumen Z sama dengan arsitan Y per X. Dengan min V kurang dari 0 dan min V kurang dari 0 kurang dari V. Oke, di sini juga terdapat gambar bidang kompleks dengan bentuk polar. Kita langsung ke contohnya. Ya, contoh bentuk polar bilangan kompleks. Di sini nyatakan bilangan kompleks Z sama dengan 1 plus I dalam bentuk polar. Jawab. Maka kita tahu Z-nya di sini kan 1 plus I. Maka R-nya, karena tadi R pada bentuk polar bilangan kompleks adalah akar dari X kuadrat plus Y kuadrat, maka X-nya kan 1 plus I-nya ini merupakan Y. Maka 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 2 hasilnya. Nah, di sini tan theta sama dengan 1. Kenapa tan theta sama dengan 1? Karena untuk mencari tan theta-nya kan mencari tetanya sama dengan arsitan Y per X. Y-nya kan I 1 per 1, maka tan tetanya adalah 1, sehingga tetanya sama dengan 45 derajat atau 1 per 4 V. Jadi untuk Z-nya kita kembali ke bentuk umumnya, Z sama dengan R cos theta plus I sin theta. Maka Z sama dengan R-nya ini akar 2, cos tetanya kan tadi 1 per 4 V, maka cos 1 per 4 V ditambah Y-nya I sin 1 per 4 V. Maka hasilnya Z sama dengan akar 2 cos 1 per 4 theta ditambah I sin 1 per 4 theta. Maka bilangan kompleks Z sama dengan 1 plus I dalam bentuk polar, yaitu Z sama dengan akar 2 cos 1 per 4 theta ditambah I sin 1 per 4 theta. Ya, demikianlah presentasi dari kelompok 5. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk semuanya dan dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.